Ya, saya Yudit Lim dari Solidaritas Perempuan Pinasi Yogyakarta. Eee, Kalau saya sih merasakannya gini ya, cuaca yang kadang-kadang tidak menentu, yang harusnya musim kemarau masih ada hujan, yang, menurut kalender tradisional harusnya musim hujan malah kering gitu. Lalu ketika musim hujan tiba, hujannya juga kadang-kadang curahnya jadi sangat berlebihan gitu, sehingga menimbulkan banjir, bencana alam yang lebih luas gitu. Itu sih yang saya alami dalam kurun 30 tahun terakhir ini. Bahkan ketika di Eropa pun pada bulan Juni pernah orang mengalami kedinginan. Itu yang yang terjadi gitu dengan perubahan iklim. Jadi khususnya untuk orang yang hidupnya bergantung pada cuaca atau pekerjaannya bergantung pada cuaca, ini kan merepotkan, khususnya petani. Ya kalau pertanian kan petani biasanya menyesuaikan dengan siklus iklim kan. Jadi pada musim hujan dia menanam tanaman jenis apa. Kalau di negara bukan tropis juga pada musim panas tanamannya berbeda gitu dengan awal masa tanamnya berbeda dengan apa yang harus disiapkan untuk pada musim gugur gitu. Nah, untuk kita di daerah tropis seperti ini, tanaman pada musim kemarau dan musim hujan tentu saja berbeda. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Misalnya orang sedang menanam, tiba-tiba tanaman yang baru tumbuh gitu kan membutuhkan kondisi air, kelembapan tertentu gitu. Nah, kalau pada saat butuh lembab sangat keadaannya justru sangat kering, atau pada saat butuh air tidak ada air, pada saat butuh agak kering tapi malah hujan deras gitu, itu kan merusak. Untuk tanaman pangan ya harus menyesuaikan dengan alam itu sendiri gitu kan. Adalah zona-zona penataan, jadi lahan-lahan untuk pertanian, untuk perkebunan itu kan beda. Jadi tanaman pangan itu kan ada dari tanaman jangka pendek seperti padi di sawah, sayur-sayuran gitu, tetapi ada juga tanaman yang lebih jangka panjang, buah-buahan misalnya. Nah, itu kan harus ada semua gitu. Jadi ada kebun buah tetapi juga ada tanaman-tanaman jangka pendek yang untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Itu kalau mau adil untuk alam ya jangan semuanya jadi sawah gitu misalnya. Karena tanaman-tanaman yang berjangka panjang seperti pohon buah dan sebagainya itu kan daya simpan air tanahnya lebih banyak, dan itu ikut melindungi alam, ikut melindungi sumber air gitu. Yes, banyak hal yang tidak alami itu pasti punya dampak gitu ya menurut saya, baik dampak terhadap alam itu sendiri maupun dampak pada kesehatan, dampak pada bahkan pada reproduksi hewan dan manusia gitu. Jadi yang saya pernah dengar misalnya pemakaian bukan hanya pestisida ya, tetapi pemakaian pupuk itu juga punya dampak untuk kesehatan manusia, reproduksi manusia gitu. Pemakaian pupuk yang berlebihan pada pertanian seperti padi, jagung, dan lain-lain itu punya dampak pada produksi hormon anak yang sejak kecil mengkonsumsi makanan yang diberi pupuk. Sementara kalau pestisida dampaknya adalah merangsang melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang ada.
Itu yang saya tahu, yang pernah saya dengar. Tapi yang menurut saya yang jarang disinggung adalah pemakaian pupuk. Padahal pemakaian pupuk itu bisa menyebabkan infertilitas pada laki-laki. Ya, kalau pemerintah kan tujuannya ketersediaan sumber pangan, dan biasanya penasihat-penasihat pemerintah banyak dari kalangan yang terkait dengan industri, sehingga apa yang harus ditanam oleh petani itu sering dianjurkan atau ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan pasar gitu, tidak menyesuaikan dengan apa yang sebetulnya tanaman yang sudah mengalami lokalisasi, yang sudah bertahan sekian generasi, sekian puluh tahun di daerah tertentu gitu. Itu persoalannya. Di lingkungan tetangga saya sini saja sekarang benih cabai misalnya, mereka mau tanam cabai itu benihnya beli, mau tanam terong benihnya beli, mau tanam jagung, mau tanam padi benihnya beli. Padahal kan semua itu sebetulnya bisa diperoleh dari buah yang sebelumnya untuk dijadikan benih, tidak harus membeli. Tapi dunia pertanian kita udah berubah, hampir semua petani di sini. Saya sampai heran kenapa cabai saja benihnya harus beli, satu papan itu 80.000 misalnya. Belum nanti untuk benih yang dibeli itu kan memerlukan treatment tersendiri, pupuk. Nah, pupuk itu dari mana? Pupuk itu harus dibeli karena pupuk kimia itu kan dari mineral, sumber-sumbernya dari tambang, bahan tambang kan biasanya. Jadi ada kaitannya, semua itu akhirnya orang harus beli, petani tidak mandiri, tidak punya kedaulatan. Termasuk perempuan petani juga hampir tidak punya kedaulatan untuk mengelola sendiri. Kalau zaman dulu kalau kita misalnya jalan-jalan di sawah di belakang situ ya, itu akan kelihatan orang di petak sawah sini mulai menanam, di petak yang lain sedang mau panen gitu. Nah, kalau zaman dulu menurut suami saya di daerah di sawahnya dia, orang tuh menanam barengan gitu loh. Artinya digarap bareng-bareng, lalu semua sawah itu masa tanamnya sama, masa panennya sama. Kalaupun selisih ya selisih 1 minggu, 2 minggu, tapi tidak beda banget gitu loh. Lalu benihnya pun benih yang mereka usahakan sendiri gitu. Kalaupun mereka mau menanam benih yang berbeda, biasanya kan ada pertukaran. Oh, saya punya benih ini, siapa yang mau mencoba gitu. Tetapi tidak harus membeli. Nah, dengan membeli kan petani jadi harus mengeluarkan modal terus. Sementara sebetulnya benih yang bisa diproduksi sendiri itu kan itu modal yang tidak harus dibayarkan kepada orang yang jual benih. Artinya mereka tidak punya kedaulatan pada pengelolaan benih itu, mulai dari pengelolaan benih. Belum lagi pupuk tidak karena pupuknya pupuk kimia, mereka tidak memakai pupuk yang hasil lokal yang bisa diolah sendiri, ya harus beli lagi. Nah, eksesnya adalah menyempitnya lahan pertanian karena akhirnya mereka tidak punya modal. Menjadi petani itu berat, modalnya dengan penghasilannya beda, ya lebih mudah lah menyerahkan sawahnya untuk dijual lalu mencoba pekerjaan lain, walaupun mungkin kemungkinan gagalnya juga cukup tinggi gitu dengan situasi kependudukan seperti sekarang ini. Masalahnya posisi perempuan selama ini kan masih sangat bertanggung jawab pada urusan pangan keluarga gitu ya, karena yang menyediakan, yang masak, yang harus belanja adalah perempuan. Kalau saya sendiri sudah memulai bahwa apa yang bisa kita tanam di lahan yang tidak terlalu luas itu bisa menjadi sebagian dari sumber pangan kita gitu.
Misalnya daun kelor, saya punya di belakang itu bisa jadi sayuran yang sangat sehat, sangat bergizi juga. Kemudian banyak sih tanaman yang bukan sayur seperti yang dijual di pasar, tapi kalau saya butuh masak, saya tinggal petik di belakang gitu. Daun pepaya, daun singkong, tapi ada daun-daun lain yang tidak umum gitu ya, yang orang tidak biasa konsumsi, saya punya tanamannya dan itu saya konsumsi. Jadi saya memenuhi kebutuhan sayur saya itu justru kebanyakan tidak dari pasar gitu. Tapi ya mungkin ini dianggap aneh, tidak praktis, orang selalu bilang paling gampang kan pergi ke pasar atau pergi ke toko gitu. Kita bisa pilih gitu. Kalau saya berpendapat beda dari pengalaman saya lebih suka segar, saya tinggal petik dari petik di kebun masuk ke dapur daripada saya harus tanaman yang harus berjalan-jalan keluyuran dulu gitu loh. Tanaman yang hasil tanaman sayuran yang udah keluyuran itu kan kurang segar gitu. Kesegarannya kan kesegaran yang dibuat-buat gitu, yang coba dipertahankan. Harus disemprot supaya tetap segar atau apa. Kalau mau sebetulnya lebih sehat ya yang langsung dari kebun ke dapur itu, yang bisa membantu. Hanya mau nggak, dan apakah itu menjadi kesadaran bersama teman-teman perempuan saya gitu. Itu yang harus dimulai gitu. Tidak terkooptasi pada istilahnya yang modernisasi ya. Yang alami itu kan kadang-kadang agak repot gitu kan, karena jalurnya panjang. Untuk bikin santan harus metik kelapa atau paling tidak harus parut dulu baru jadi santan, sehingga orang lebih sering beli yang instan misalnya gitu. Nah, banyak sekali itu contohnya kelapa, tetapi banyak sekali makanan instan yang sekarang masuk ke dalam rumah tangga kita. Itu juga persoalan gitu. Karena dari lahan pertanian untuk sampai ke rumah kita itu jalannya jauh sekali. Ya kan, dia dipul dulu oleh penjual, lalu oleh pabrik dibeli. Dari pabrik dikemas, masuk ke toko, baru masuk ke kita. Yang saya bilang itu makanan yang udah keluyuran kemana-mana gitu loh. Padahal yang terdekat aja sebetulnya itu jauh lebih sehat. Tetapi banyak perempuan kadang-kadang merasa lebih bangga kalau bisa menyajikan makanan instan ketimbang makanan yang hasil kebun sendiri gitu. Itu ancaman bagi kedaulatan pangan kita sebetulnya. Jadi satu tadi kita mulai dari benih yang kita sudah tidak berdaulat, pupuk yang tidak berdaulat juga, karena kita harus membeli pupuk yang itu berasal dari minyak bumi pada umumnya. Dan dampak dari produksi pupuk itu kan sendiri sudah menimbulkan asap toh. Ketika memproduksi pupuk itu sudah ada emisi, kemudian pengangkutannya juga ada emisi karbonnya. Konon ketika disebarkan di lahan pertanian pun itu juga menimbulkan emisi, apalagi ketika pemakaiannya tidak sesuai takaran. Kadang-kadang kan sebagian petani kita tidak semuanya sadar, pokoknya kalau dikasih banyak lebih bagus gitu kan. Selain merusak tanahnya, sebetulnya itu juga punya dampak ekologis yang lain. Gitu. Yang lebih menyedihkan kalau teman-teman lihat di sekitar sini, sebetulnya alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah, bukan hanya industri ya. Bukan hanya pabrik, yang jadi pabrik ada, tetapi yang jadi rumah tinggal itu banyak. Padahal pemerintah kabupaten sebetulnya sudah menetapkan itu adalah zona pertanian yang tidak boleh berdiri bangunan. Mungkin dari kebijakan tata ruangnya sudah ada untuk menetapkan ini adalah zona untuk lahan produksi pangan, tetapi pemilik lahannya sendiri kadang sudah tidak sanggup untuk mengerjakannya, atau anaknya butuh rumah yang tidak mau menjadi satu dengan orang tuanya, akhirnya sawahnya jadi rumah.
bukan dijual. Alasannya ini tanah-tanahku sendiri, jadi aku mau bikin apa saja terserah aku. Jadi antara pemerintah, kesadaran masyarakat itu juga ada kait-mengkaitnya dengan semua alih fungsi lahan itu. Belum ketika petani harus menanam itu kan keluar modal, terus PBB-nya juga harus bayar gitu kan. Walaupun sempat ada calon bupati yang mengatakan untuk lahan sawah akan dibebaskan dari PBB. Ketika saya mengatakan itu, kalau calon bupati ini kampanyenya adalah nanti kalau dia jadi bupati, lahan sawah bebas dari PBB. Kalau yang ini kita mau pilih yang mana? Teman-teman malah bilang, saya nggak punya lahan pertanian gitu, orang warga di sini. Sebagian mengatakan, saya udah nggak punya sawah, nggak ada urusan gitu, misalnya gitu. Jadi pertimbangan itu, kalau saya walaupun saya tidak punya sawah, tetapi menurut saya sawah itu penting gitu loh untuk keberlangsungan hidup pangan masyarakat gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu belum menjadi kesadaran bersama. Mungkin kebijakan pemerintahnya sudah ada, tetapi tidak bisa koersif menerapkannya. Itu juga persoalan kita. Kalau belum lagi yang jadi untuk fasilitas umum yang lebih besar seperti jalan tol dan sebagainya. Itu ya akan mempersempit lahan pertanian kita. Dan untuk kebijakan pertanian di Indonesia ini banyak kebijakan bahan makanan pokok dan kebijakan pertanian itu itu pasti terkait dengan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat peta Indonesia, lahan yang paling subur itu kan Pulau Jawa, yang relatif bisa ditanami segala macam gitu ya. Beda dengan sebagian tempat di luar Jawa. Kalau tidak terlalu basah, terlalu kering gitu. Itu beda. Tetapi persoalannya lahan pertanian di Jawa itu yang paling banyak alih fungsinya gitu. Karena penduduknya migrasinya ke Jawa juga besar-besaran. Untuk sebetulnya kalau untuk saya selalu mengawali dari sudut pandang perempuan sendiri gitu ya. Dari perempuan, pangan itu seperti yang kita tahu di awal tadi, pangan itu menjadi bagian hidup yang sangat penting gitu kan. Karena itu bagian dari gizi untuk diri sendiri maupun untuk keluarga gitu. Walaupun banyak perempuan sering mengorbankan diri untuk gizinya sendiri gitu kan. Kalau yang paling parah adalah ketika perempuan hamil kurang gizi gitu, karena dia mengorbankan gizi untuk dirinya sendiri. Nah, eksesnya kan banyak anak yang lahir sudah dalam kondisi minus gizi, sehingga pertumbuhannya sangat tidak baik. Anak yang lahir, yang hamil ketika ibunya kurang gizi itu biasanya perkembangan otaknya walaupun sesudah lahir dipacu itu juga sulit gitu. Nah, eksesnya adalah pada generasi bangsa kita gitu, kalau perempuan itu sendiri kurang gizi. Nah, kalau pangannya tidak bergizi baik, itu akan mempengaruhi seluruh bangsa. Itu persoalan secara menyeluruh gitu. Nah, persoalan kita adalah perempuan butuh pangan yang gizinya seimbang, gizinya bagus untuk kelangsungan hidup ini. Lalu untuk pangan yang bagus kita butuh lahan gitu loh. Jadi lahan yang cukup, mungkin tidak terlalu luas tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Itu kan ada perhitungannya, sekian jumlah penduduk butuh lahan pertanian seberapa, itu kan sebetulnya bisa dihitung gitu ya. Lalu kebijakan pangan kita yang dulu salah kaprah bahwa sumber karbohidrat harus beras, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi ada pola-pola yang harus dirubah lewat pendidikan. Kemudian dari pemerintah sendiri bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga
bagaimana penyuluh-penyuluh di pemerintahan maupun warga, aparat desa itu sadar semua bahwa pangan ini adalah bagian penting bagi kehidupan kita gitu. Dan lahan pertanian yang alami, yang sehat itu juga kita butuhkan untuk kelangsungan kehidupan alam itu sendiri dan ketersediaan pangan bagi seluruh warga. Kita tidak mungkin terus-menerus impor sebagian dari bahan makanan kita kan. Pemerintah itu bukan cuma bikin kebijakan, tetapi juga mengimplementasikannya. Itu yang menurut saya sangat penting. Sayangnya antara peraturan, kesadaran itu kan tidak semuanya bisa sejalan gitu. Contohnya yang saya bilang tadi, bahwa kawasan hijau di sini itu sudah ada papanya dan sebagainya, tetapi ya orang dengan relatif bebas masih menganggap itu tidak penting gitu. Jadi kesadaran bersama itu menurut saya penting ya. Misalnya bagaimana menggerakkan untuk pertanian organik itu kan kita masih diketawain, ngapain susah-susah bikin pupuk sendiri karena bisa dibeli gitu. Jadi daya berpikir bahwa semua bisa dibeli itu, yang bisa dibeli itu lebih bagus, itu juga perlu dirubah gitu loh, mentalitas seperti itu. Pendidikan lah menurut saya menjadi penting juga ya, baik untuk aparat pemerintah maupun untuk warga masyarakat. Jangan pikir aparat pemerintah semuanya tahu gitu.